kembali lagi bersama saya Aryani dalam weekend minggu ini hanya di Bips Update Pagi. Setelah libur lebaran 2023 yang sudah hampir berakhir, sudah tiba waktunya para pemudik untuk kembali ke ibu kota. Kota Jakarta yang semula kosong sudah kembali dipadati oleh para penduduknya. Berdasarkan data yang kami peroleh dari PT Jasa Marga, dikatakan bahwa perkiraan puncak arus balik gelombang 2 akan terjadi pada hari ini, 30 April hingga esok hari. Akumulasi kendaraan arus balik yang memasuki kawasan Jabodetabek dari arah timur pada 24 hingga 25 April berjumlah 487.000 dan naik sekitar 17% dari tahun lalu. Untuk itu, PT Jasa Marga mengambil langkah strategis untuk menghadapi arus balik mudik lebaran gelombang yang kedua. Di antaranya dengan menambah kapasitas gardu bayar tol, penambahan petugas, hingga pengaturan lalu lintas di jalan tol. Di gerbang tol Cikampek Utama ini sudah menjadi salah satu titik kepadatannya. Dan keramaian mayoritas lebih dari 50% memasuki gerbang tol Cikampek Utama. PT Jasa Marga mengoptimalkan gardu yang semula 24 lajur menjadi 32 titik transaksi. Pemerintah juga mengumumkan perpanjangan pembatasan operasional angkutan barang untuk menghindari terjadinya kemacetan. Warga ibu kota Jakarta yang menghabiskan sisa waktu liburannya hanya di Jakarta pasti akan memanfaatkan libur lebaran dengan mendatangi tempat wisata. Salah satu lokasi wisata yang ramai dikunjungi pada saat libur lebaran ada Kebun Binatang Ragunan. Lonjakan pengunjung terjadi di beberapa hari terakhir saat libur lebaran. Setelah beberapa waktu lalu, saat lebaran hari kedua pada 23 April 2023, Ragunan mencapai rekor pengunjung hingga lebih dari 80.000 orang. Ragunan juga telah menyiapkan berbagai atraksi khusus agar para pengunjung dapat berinteraksi dengan berbagai hewan selama libur lebaran. Berikut sudah ada rekan saya Catherine, langsung dari Kebun Binatang Ragunan. Murah dan juga mendidik adalah ciri khas utama dari tempat wisata di Jakarta Selatan, Ragunan. Ragunan sendiri masih menjadi salah satu destinasi spot favorit wisata sampai detik hari ini. Dan memang tiket yang ditawarkan di Ragunan ini tergolong terjangkau karena hanya bermodalkan Rp4.000, wisatawan sudah bisa memasuki taman wisata di Ragunan ini. Dan saya melihat sendiri kondisi masyarakat di Ragunan ini pasca mudik lebaran adalah tergolong kondusif dan juga terkendali bila dibandingkan dengan libur lebaran kemarin yang padat dan juga ramai. Dan saya juga bisa melihat banyak wisatawan yang ada di sini dan juga para pengunjung itu sedang berpiknik bersama kerabat dan keluarganya dan juga sedang sekadar berbincang dengan kerabatnya ataupun mengabadikan momen-momen mereka melewati gawai mereka. Sebelah saya sendiri sudah terdapat narasumber yang sebagai pengunjung di Ragunan ini. Halo Kak, dengan namanya siapa ya? Ferdi. Kak Ferdi ini alasan mengunjungi Ragunan ini apa sih? Ini kita jalan-jalan keluarga. Jalan-jalan keluarga. Iya, ngasuh sama adik juga. Adik juga. Oh, Kak Ferdi sendiri udah datang ke Ragunan ini dari jam berapa ya? Jadi kita jam setengah 10-an. Jam setengah 10-an. Oh, oke. Kakak sendiri asalnya itu domisilinya dari mana ya? Saya dari Bogor, Kak. Oh, dari Bogor, luar Jakarta. Oke, terima kasih banyak Kakak. Dan memang banyak warga dari Jakarta maupun luar Jakarta yang memilih Ragunan menjadi tempat destinasi wisata mereka karena Ragunan sendiri menawarkan berbagai banyak variasi hewan di dalamnya, bukan hanya hewan darat tetapi ada juga hewan air seperti buaya dan juga ada gajah dan juga ada harimau dan singa. Seperti di belakang saya sendiri ya, bisa dilihat terdapat gajah yang sedang mengitari lahan di persekitaran di sini. Dan itu pastinya tentunya menjadi spot favorit bagi orang tua untuk mengajak anak-anaknya untuk melihat binatang tersebut. Dan memang saya mendapat info bahwa di Ragunan ini sendiri spot-spot favorit bagi orang tua mengajak anaknya untuk melihat adalah binatang yang memang berukuran besar atau berbatan besar. Hal tersebut menjadi penyedot perhatian bagi masyarakat untuk tetap berkunjung ke Ragunan ini sendiri. Catherine dari Jakarta Selatan, Ragunan melaporkan, kembali ke Riani. Baik, terima kasih Catherine. Untuk sedikit memantau kondisi jalanan di ibu kota pasca libur lebaran, sudah ada rekan saya Leoni langsung dari Pasar Santai yang akan mengajak Anda untuk melihat kondisi terkini yang ada di sana.
Silakan Leoni. Yang Anda lihat di belakang saya ini, para pengguna sepeda motor ataupun mobil sudah lebih lancar dalam mengendarai kendaraan mereka. Karena pasca libur lebaran kemarin telah terjadi kemacetan yang cukup parah di sekitar Pasar Santa, Jalan Walter Monginsiki, akibat dari rekayasa lalu lintas yang diterapkan di daerah ini. Jumlah pendatang baru pasca mudik lebaran tahun 2023 diperkirakan mengalami lonjakan secara signifikan. Berdasarkan prediksinya, diperkirakan mencapai 20% hingga 30% yang setara dengan 36.000 hingga 40.000 jiwa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rekayasa lalu lintas yang ditetapkan di Pasar Santa ini bertujuan untuk mengurangi lonjakan jumlah pendatang baru. Namun terbukti bahwa kemacetan yang terjadi masih cukup parah dan berdampak negatif pada kelancaran lalu lintas. Untuk mengatasi masalah ini, para petugas kepolisian telah kerahkan untuk membantu menertibkan lalu lintas sekitar Pasar Santa dan juga serta memastikan keselamatan jalan bagi seluruh pengguna jalan yang ada di jalan ini. Walaupun situasinya sulit, namun mereka berupaya semaksimal mungkin untuk mengurangi kemacetan yang terjadi. Kepolisian sangat penting dalam menjaga ketertiban di sekitar Pasar Santa. Mereka bertugas mengatur arus lalu lintas serta memastikan keselamatan bagi semua pengguna. Para petugas kepolisian juga mengimbau para warga untuk tetap tenang dan sabar, juga bisa memanfaatkan atau alternatif lain seperti memanfaatkan transportasi umum. Contohnya itu Transjakarta atau MRT, atau dengan berjalan kaki jika tempat yang dituju dekat, dan bisa juga dengan bersepeda yang dapat menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan dan jumlah kendaraan di jalan. Dan selain itu, untuk selalu mengikuti petunjuk dari petugas kepolisian dan lalu lintas demi menjaga keselamatan selama perjalanan. Diharapkan adanya solusi yang lebih efektif dalam mengatasi kemacetan di sekitar Pasar Santa dan Jalan Walter Monginsiki, dan terus mengevaluasi dan mengembangkan strategi untuk mengantisipasi lonjakan pendatang pasca mudik lebaran. Berikut laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Leoni, langsung dari Pasar Santa, Jakarta Selatan. Saya kembalikan ke Riani di studio. Baik, terima kasih Leoni. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat update seputar dunia olahraga dalam Sport News. Sudah ada rekan saya, Samuel David. Hai Sporters, kembali lagi bersama saya Samuel David dalam Sport News hari ini. Kabar gembira untuk tanah air, Indonesia berhasil mengalahkan Filipina pada saat pertandingan Indonesia versus Filipina yang dilaksanakan di Olympic Stadium Phnom Penh, Kamboja. Meskipun awalnya tidak mengalami perkembangan di babak pertama, gol Marcelino berhasil memberikan semangat yang membara kepada timnas Indonesia. Dengan kemenangan ini, Indonesia mengumpulkan 3 poin. Sementara itu, Filipina belum mengumpulkan angka di posisi terbawah klasemen SEA Games 2023 Grup A. Indonesia dijadwalkan akan melawan Myanmar pada pertandingan SEA Games 2023 yang dilaksanakan di stadion yang sama pada tanggal 4 Mei 2023. Selain itu, timnas Thailand juga berhasil mencetak kemenangan melawan Singapura dengan skor 3-1 pada pertandingan pembuka Grup B SEA Games 2023. Tak perlu waktu lama, timnas negeri Gajah Putih berhasil mencetak gol pertama pada menit ke-8 pertandingan. Lalu pada menit ke-30, Augustburg Architwo Kirirom berhasil mencetak gol kedua. Pada menit ke-42, akibat kesalahan antisipasi oleh kiper Thailand, akhirnya Singapura berhasil mencetak gol pertama. Namun, hal tersebut kembali dibalas oleh Purashey Totsanit pada menit ke-50, membuat timnas Thailand unggul 3-1 dengan Singapura. Hingga babak terakhir, tidak ada lagi gol tercipta antara dua timnas. Pemirsa, selain dunia bola, SEA Games telah membuka 5 cabang olahraga baru. Cabang olahraga yang pertama yaitu Kun Bukator, yaitu olahraga bela diri yang berfokus kepada pukulan sikut, serangan tulang kering, kuncian, dan juga bergulat. Yang kedua ada pentanke, permainan tradisional asal Prancis, di mana pemain melempar bola besi sehingga mendekat dengan bola sasaran atau bola kayu. Yang ketiga ada arnis, olahraga bela diri asal Filipina, di mana pemainnya disaling memukul lawan dengan tokat yang terbuat dari rotan.
Yang keempat, yang ada yang dinamakan tekbal, permainan asal Hungaria yang dimainkan di atas meja melengkung khusus, teknik gabungan sepak bola dan juga tenis meja. Dan yang terakhir ada cinone, pemain cabang olahraga ini ditugaskan untuk menjaga bola rotan agar tidak menyentuh tanah dengan bagian tubuh manapun kecuali tangan. Pemain juga dapat melakukan salto tinggi untuk menendang bola ke udara. Nah, pemirsa, sudah tidak berasa kita sudah berada di ujung acara. Maka dari itu saya Samuel David Lee izin undur diri, sampai ketemu di Sport News berikutnya. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk melihat kuliner khas dari berbagai kota di Indonesia. BIMS Update Pagi segera kembali.